Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, mari kita membahas DSS 5 Managed Security Services yang direkomendasikan oleh COVID-5. Teknologi informasi memiliki beragam kebermanfaatan dalam berbagai sektor, salah satunya sektor bisnis. Hal ini ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan dan inovasi IT. Kemudahan dan integrasi adalah nilai utama dari manfaat yang ditawarkan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, maka di balik kelebihan yang ditawarkan IT terdapat kerentanan dan risiko keamanan yang mengintai. Misalnya, serangan malware, serangan hacker, gangguan dan potensi celah keamanan yang tidak diketahui developer perusahaan dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk menciptakan kemampuan manajemen TI dengan baik, perusahaan perlu untuk memiliki kemampuan pengelolaan risiko atas berbagai ancaman yang datang. Dan COVID-5 juga mengatakan proses ini merupakan proses yang sangat penting. Proses ini melindungi sistem informasi perusahaan dari risiko terkait celah keamanan dan menetapkan standar serta memelihara keamanan informasi dengan melakukan pemantauan secara berkala. DSS 5 memiliki tujuan untuk meminimalkan dampak bisnis dari segala risiko insiden atas operasional keamanan informasi. DSS 5 memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah sasaran IT. Tujuan daripada DSS 5 yang berhubungan atas operasional keamanan informasi serta penjelasan terkait matriks dari masing-masing sasaran. Kepatuhan dan dukungan IT terhadap hukum eksternal sekitar perusahaan. Memiliki parameter meliputi biaya ketidakpatuhan IT, jumlah masalah terkait IT yang dilaporkan, jumlah masalah IT berkaitan dengan perjanjian kontrak, serta cakupan penilaian kepatuhan. Mengelola risiko bisnis terkait IT memiliki parameter mencakup persentase dari proses bisnis penting layanan IT dan program bisnis IT lain. Jumlah insiden IT yang signifikan dan tidak teridentifikasi dalam penilaian risiko, persentase penilaian risiko perusahaan termasuk risiko IT, dan frekuensi pembaruan profil risiko. Yang ketiga adalah keamanan informasi pemrosesan infrastruktur dan aplikasi. Keamanan dari informasi pemrosesan ini memiliki parameter sebagai berikut. Jumlah dari insiden keamanan yang menyebabkan kerugian, jumlah layanan IT dengan standar keamanan tinggi, waktu untuk memberikan mengubah dan menghapus hak akses bila dibanding dengan tingkat layanan IT, serta frekuensi penilaian keamanan terhadap standar dan pedoman terbaru. Memiliki proses goal, terdapat 5 proses sasaran dan matriks yang berelasi dalam DSS 5 ini. Sebagai berikut. Yang pertama adalah jaringan dan keamanan komunikasi yang ada memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Parameternya meliputi seberapa banyak kerentanan yang ditemukan dan jumlah pelanggaran firewall. Informasi yang diproses, disimpan, dan ditransmisikan oleh titik akhir perangkat dilindungi, yang berarti dijamin tingkat keamanannya. Parameternya meliputi presentasi individu yang menerima pelatihan penggunaan perangkat endpoint, serta jumlah insiden yang melibatkan perangkat endpoint. Pengguna dapat diidentifikasi secara unik dan punya hak akses. Parameternya meliputi dari rata-rata waktu yang diperlukan ketika user melakukan perubahan dan pembaruan akun. Yang keempat, tindakan nyata untuk melindungi informasi dari gangguan yang tidak sah. Tindakan nyata ini memiliki parameter meliputi persentase keamanan perangkat melalui tes secara berkala dan jumlah insiden terkait keamanan fisik. Serta yang kelima adalah informasi elektronik diamankan dengan proper. Informasi elektronik diamankan dengan benar saat disampaikan, ditransmisikan, atau dihancurkan. Parameter meliputi jumlah insiden terkait keberhasilan mengakses dokumen informasi secara tidak sah dan melanggar aturan yang ditetapkan perusahaan. Selanjutnya, praktik manajemen. Di DSS 5 Managed Security Services
Setidaknya, terdapat 7 proses praktek manajemen yang direkomendasikan oleh COVID-5. Yang pertama, memproteksi serangan malware, mengelola jaringan dan keamanan konektivitas, mengelola keamanan endpoint, mengelola identitas pengguna dan logical access, mengelola akses fisik terhadap aset IT, mengelola dokumen yang sensitif dan luaran perangkat, serta memantau infrastruktur untuk kejadian terkait keamanan. Proses pertama, memproteksi serangan malware sendiri merupakan akronim dari malicious software, yang berarti perangkat lunak yang memiliki tujuan yang merugikan bagi siapapun yang diserang. Sehingga, manajemen harus bisa melindungi sistemnya dari serangan ini. Malware bisa terdapat di komputer siapapun, sehingga perlindungan antivirus sangat direkomendasikan untuk mengurangi risiko kerentanan yang terjadi, dan antivirus diupdate secara berkala serta dicek apakah terdapat software yang mencurigakan. Hanya memiliki luaran berupa kebijakan pencegahan perangkat lunak yang berbahaya dan evaluasi potensi ancaman. Peran praktek manajemen ini meliputi responsibel di bawah kendali dari manajemen BPO, Head Human Resource, Head Development, Head IT Operation, dan IS Manager, sedangkan accountable di bawah kendali Chief Information Security Officer, konsultan ditangani oleh CRO, Compliance Audit, dan CIO. Inform ditangani oleh Head Architect SEC dan Service Manager. Aktivitas yang terjadi di proses praktek manajemen ini meliputi mengkomunikasikan kesadaran perangkat lunak berbahaya dan menegakkan prosedur tanggung jawab pencegahan, menginstal dan aktifkan alat perlindungan perangkat lunak berbahaya di semua fasilitas pemrosesan dengan file definisi perangkat lunak berbahaya yang diperbarui sesuai persyaratan, baik secara otomatis ataupun semi-otomatis. Distribusi semua perangkat lunak perlindungan secara terpusat menggunakan konfigurasi terpusat dan manajemen perubahan. Secara teratur, meninjau dan mengevaluasi informasi tentang potensi ancaman baru. Memfilter lalu lintas jaringan yang masuk seperti email dan unduhan untuk melindungi dari informasi yang tidak diminta, misalnya spyware ataupun email phishing. Melakukan pelatihan berkala tentang malware dalam penggunaan email dan internet, melatih pengguna untuk tidak menginstal perangkat lunak bersama atau tidak disetujui. Proses yang kedua adalah mengelola jaringan dan keamanan konektivitas, memastikan jaringan, infrastruktur, dan koneksi berjalan dengan aman, karena data bergerak dari suatu tempat ke tempat lain bisa saja terdapat serangan hacker dan masuk ke dalam sistem tanpa diketahui oleh tim IT dari suatu perusahaan. Input yang dibutuhkan dalam proses ini adalah klasifikasi data pedoman dan perjanjian tingkat layanan ataupun dokumen SLA. Memiliki output berupa kebijakan keamanan konektivitas dan hasil tes penetrasi. Peran praktik manajemen meliputi responsible di bawah kendali Head Development, Head IT Operation, IS Manager, accountable di bawah kendali Chief IS Officer, konsultan di bawah CRO, Compliance Audit, dan CIO. Inform ditangani oleh BPO, Head Architect, and Service Manager. Aktivitas yang terjadi di praktik manajemen dalam proses ini sebagai berikut. Berdasarkan penilaian risiko dan persyaratan bisnis, menetapkan dan memelihara kebijakan untuk keamanan konektivitas. Mengizinkan hanya perangkat resmi yang memiliki akses ke informasi perusahaan dan jaringan perusahaan. Mengkonfigurasi perangkat ini untuk memaksa mengentry kata sandi. Yang ketiga adalah menerapkan mekanisme pemfilteran jaringan seperti firewall dan perangkat lunak deteksi intrusi dengan kebijakan yang sesuai untuk mengontrol lalu lintas keluar. Selanjutnya adalah enkripsi informasi dalam transit sesuai dengan klasifikasi, menerapkan protokol keamanan yang disetujui untuk konektivitas jaringan, kemudian mengkonfigurasi peralatan dengan cara yang aman, menetapkan mekanisme terpercaya untuk mendukung transmisi dan penerimaan informasi yang aman, melakukan pengujian penetrasi berkala untuk melakukan kecukupan perlindungan jaringan, melakukan pengujian keamanan sistem secara berkala untuk menentukan kecakupan perlindungan sistem.
Proses ketiga adalah mengelola keamanan endpoint untuk memastikan bahwa endpoint seperti laptop, PC, server, atau piranti lunak dan jaringan lain dapat diamankan pada tingkat yang sama dengan atau lebih besar dari persyaratan keamanan yang ditentukan dari informasi yang sedang diproses, disimpan, atau ditransmisikan. Input yang dibutuhkan yaitu Information Architecture Model, dokumen OLA dan SLA, hasil dari pemeriksaan fisik inventaris, serta laporan pelanggan. Memiliki hasil output berupa kebijakan keamanan untuk perangkat endpoint. Peran praktek manajemen meliputi Responsible Head Development Head IT Operation IS Manager, Accountable di bawah kendali Chief IS Officer, Consultant di bawah kendali CRO, Compliance Audit dan CIO, Inform ditangani oleh BPO, Head Architect dan Service Manager. Aktivitas yang terjadi di praktek manajemen dalam proses ini meliputi mengkonfigurasi sistem operasi dengan cara yang aman, menerapkan mekanisme penguncian perangkat, mengenkripsi informasi dalam penyimpanan sesuai dengan klasifikasinya, mengelola akses dan kontrol jarak jauh, mengelola konfigurasi jaringan dengan cara yang aman, menerapkan pemfilteran lalu lintas jaringan pada perangkat endpoint, melindungi integritas sistem, memberikan perlindungan fisik perangkat endpoint, serta membuang perangkat endpoint dengan yang aman. Proses keempat adalah mengelola identifikasi pengguna dan logical access untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat memiliki hak akses informasi sesuai dengan persyaratan bisnis mereka dan berkoordinasi dengan unit bisnis yang mengelola hak akses mereka sendiri dalam proses bisnis. Proses ini membutuhkan input yaitu definisi terkait peran dan tanggung jawab IT dan model arsitektur informasi, memiliki luaran berupa dokumen hak akses pengguna yang disetujui, serta hasil ulasan akan pengguna dan hak istimewa. Peran praktek manajemen, responsible di bawah kendali BPO, Head IT Operation IS Manager, sedangkan accountable di bawah Chief Information Security Officer, Consultant ditangani langsung oleh CRO, Compliance Audit, CIO, Head Development and Privacy Officer, sedangkan Inform yaitu Head Human Resource, Head Architect and Service Manager. Memiliki aktivitas berupa menjaga hak akses pengguna sesuai dengan fungsi bisnis dan persyaratan proses, menselaraskan pengelolaan identitas dan hak akses peran dan tanggung jawab yang ditentukan. Yang kedua, mengidentifikasi secara unik semua kegiatan pemrosesan informasi dengan peran fungsional, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk memastikan bahwa semua peran secara konsisten didefinisikan. Selanjutnya, mengautentikasi semua akses ke aset informasi berdasarkan klasifikasi keamanan mereka. Berkoordinasi dengan unit bisnis yang mengelola autentikasi dalam aplikasi. Mengelola semua perubahan hak akses meliputi pembuatan, modifikasi, dan penghapusan agar berlaku pada waktu yang tepat hanya berdasarkan transaksi yang didokumentasikan, yang diotorisasi oleh individu manajemen yang ditunjuk. Memisahkan dan mengelola akun pengguna istimewa, melakukan tinjauan manajemen rutin terhadap semua akun dan hak istimewa terkait, memastikan bahwa semua pengguna baik internal, eksternal maupun temporary dapat melakukan aktivitas mereka pada sistem IT dan dapat diidentifikasi secara unik. Identifikasi secara unik semua aktivitas pemrosesan informasi oleh pengguna. Mempertahankan jejak audit akses ke informasi yang diklasifikasikan sebagai sangat sensitif. Proses kelima, mengelola akses fisik terhadap aset IT untuk memberikan dan menerapkan prosedur yang dapat membatasi, mencabut akses ke suatu area, termasuk dalam keadaan darurat. Memiliki akses ke suatu tempat ini harus dibenarkan
diotorisasi, dicatat, dan dipantau serta berlaku bagi siapapun yang sudah memasuki area tersebut, termasuk staf temporary, klien, vendor, pengunjung, dan pihak ketiga lain. Proses ini tidak memiliki nilai input, dan hanya memiliki output berupa permintaan akses yang disetujui dan akses. Peran praktek manajemen meliputi responsible ditangani langsung oleh Head IT Operation dan IS Manager, accountable ditangani oleh Chief IS Officer, consultant di bawah kendali CRO, compliance, CIO, audit, dan Head Development. Sementara informal adalah BPO, Service Manager, Head Architect, dan Business Continuity Manager. Memiliki aktivitas praktek yang terdapat dalam manajemen meliputi mengelola permintaan dan pemberian akses ke fasilitas komputasi. Permintaan akses ini harus dilengkapi dan diotorisasi oleh pengelolaan situs IT dan mencatat permintaan untuk dipertahankan. Pastikan profil akses tetap terkini. Akses dasar ke situs IT, termasuk ruang server, bangunan, area atau zona, pada fungsi dan tanggung jawab pekerjaan. Catat dan pantau semua titik masuk ke situs IT, daftarkan semua pengunjung termasuk kontraktor dan vendor ke situs. Menginstruksikan semua personil untuk menampilkan identifikasi yang terlihat setiap saat. Cegah penerbitan kartu identitas atau lencana tanpa otorisasi yang tepat. Mewajibkan pengguna untuk diantar setiap berada di lokasi. Jika seorang individu yang tidak didampingi dan tidak dikenal yang tidak mengenakan identifikasi staf diidentifikasi, siagakan personil keamanan. Membatasi akses ke situs IT sensitif dengan menetapkan pembatasan perimeter seperti pagar, dinding, dan perangkat keamanan pada pintu interior serta eksteriornya. Memastikan perangkat merekam entry dan memicu alarm jika terjadi hak akses yang tidak sah. Melakukan pelatihan kesadaran keamanan fisik secara berkala. Proses 6. Mengelola dokumen yang sensitif dan luaran perangkat. Menetapkan perlindungan secara fisik, praktek akuntansi, dan manajemen inventaris yang sesuai atas aset IT yang sensitif seperti formulir khusus, instrumen yang dapat dinegosiasikan, paper tujuan khusus, ataupun token keamanan. Proses ini membutuhkan input berupa model arsitektur informasi dan menghasilkan output berupa dokumen sensitif, inventaris, dan perangkat serta hak akses atas suatu user. Peran praktik manajemen ini meliputi responsible dibawahi oleh Head IT Operation, accountable ditangani oleh CIO, dan consultant ditangani oleh compliance, audit, serta inform ditangani oleh CRO. Aktivitas yang terjadi di dalam praktek ini meliputi yang pertama, menetapkan prosedur untuk mengatur penerimaan, penggunaan, dan penghapusan, serta pembuangan formulir khusus dan perangkat output ke dalam, di dalam, dan di luar perusahaan. Tetap menetapkan hak akses ke dokumen yang sensitif dan perangkat output berdasarkan prinsip hak istimewa paling sedikit, menyeimbangkan risiko dan persyaratan bisnis. Membuat inventaris sensitif dokumen dan perangkat output dan dilakukan rekonsiliasi secara rutin. Menetapkan perlindungan fisik yang sesuai atas bentuk khusus dan perangkat sensitif. Menghancurkan informasi sensitif dan melindungi perangkat output. Proses ketujuh, yaitu memantau infrastruktur untuk kejadian terkait keamanan dengan melakukan alat deteksi intrusi. Memantau infrastruktur untuk akses yang tidak sah, dan memastikan bahwa setiap peristiwa terintegrasi dengan pemantauan peristiwa umum dan manajemen insiden. Proses ini tidak memiliki input dan hanya memiliki output berupa log kejadian keamanan, karakteristik insiden keamanan, dan tiket insiden keamanan.
Peran praktek manajemen meliputi responsible ditangani oleh Head IT Operation dan IS Manager, accountable di bawah kendali Chief IS Officer, sedangkan consultant di bawah kendali BPO, Compliance Audit, CIO, Head Development, dan inform yaitu COI, CRO, Head Development, Head Architect, Service Manager, dan Privacy Officer. Aktivitas praktek yang terdapat dalam manajemen meliputi pencatatan peristiwa terkait keamanan yang dilaporkan oleh alat pemantau keamanan infrastruktur, mengidentifikasi tingkat informasi yang akan direkam berdasarkan pertimbangan risiko, menentukan dan mengkomunikasikan sifat dan karakteristik potensi insiden terkait keamanan sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dampaknya dipahami oleh respon yang sepadan. Meninjau log kejadian secara berkala untuk insiden potensial. Mempertahankan prosedur pengumpulan bukti sejalan dengan aturan bukti forensik setempat dan pastikan semua staf mengetahui persyaratan. Yang kelima, memastikan bahwa tiket insiden keamanan dibuat tepat waktu saat memantau potensi insiden keamanan. Dan itulah 7 proses dari DSS 5 Managed Security Services, yang dimana DSS 5 ini direkomendasikan oleh buku COVID-5. Terima kasih. Dan apabila terdapat kesalahan dari saya, karena saya juga sama-sama belajar, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih.